Pak PJ tadi kan menyambut tuan rumah, kita tepuk tangan dulu untuk PJ Group, Pak Teguh. Kita tepuk tangan, kenapa kasih semangat? PR-nya banyak ya, sama kayak saya. Insya Allah PR banyak itu kan namanya amanah ya Ustaz ya. Jadi harus disyukuri kan, meskipun jelimet harus disyukuri kan Ustaz ya. Artinya itu pemberian Allah, jadi harus tetap kita syukuri apapun. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Yang kami hormati tadi Pak PJ Group, Pak Teguh Setia Budi yang sudah membuka, terima kasih. Lengkap dengan seluruh perangkat, ada Pak Wali Kota Jakarta Utara, Pak Ali Maulana Hakim, kemudian juga ada asisten pemerintahan, Ibu terima kasih. Namanya Ibu siapa Pak? Ibu Eli, karena Ibu saya tanya kalau bapak-bapak cukup jabatan aja, tapi ini ada Ibu Eli. Kemudian juga Pak Sigit, mana Pak Sigit? Juga dari pemerintahan. Kepala Dinas. Oh, ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tapi bapak-bapak hebat luar biasa. Siapa namanya? Pak Miftah. Pak Camatnya mana Pak Camat? Pak Camat dan Pak Lurah. Ini harusnya ibu-ibu kenal ya Pak Camat dan Pak Lurahnya ya. Sudah kenal. Waduh, dapat muda-muda ya Ibu ya Camat sama Lurah. Terima kasih Pak PJ Group mewakili pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan perangkatnya. Kemudian kalau dari kami Bu, saya kenalin juga ya, dari Komdigi saya juga bawa pasukan. Ini yang pertama Pak Irjen Kemkomdigi Pak Arief Trihardianto. Pak Irjen ini yang bagian meriksa kami di dalam juga ada yang ngawasi, bagiannya di bawah Irjen ya. Kemudian Pak Dirjen Aptika Pak Profesi Tongkir ya. Ini kalau kemarin judi online lagi rame-rame, inilah yang kemudian bertanggung jawab. Tapi dikasih semangat Bu ya, tugasnya juga bukan berarti ini apa namanya ya, PR sama-sama semua Pak Hoki. Kemudian Dirjen IKP Prabu Nindya Rekta Revolusi, Mas Prabu. Ini bagian komunikasi publik Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentu ini sahabat saya Bu. Saya tuh ya, tadi mana MC-nya? Saya curiga ibu-ibu ini bapak-bapak make up dari subuh selesai subuh bukan mau jumpa saya. Mau jumpa Ustadz Maulana, betul? Maklum Pak, masih mencari beliau ya. Baik, nanti Ustadz ada sesi sendiri, ibu-ibu bisa langsung. Jadi buat Ustadz apa buat aku tadi nih ibu-ibu? Sama-sama. Bapak Ibu atau tepatnya Ibu Bapak, karena lebih banyak ibu-ibunya yang hadir, terima kasih. Terkhusus Rumah Terpadu Ramah Anak yang sudah menjadi host dari kita hari ini. Ruang publik terpadu ramah anak. Habis kayak rumah sih, adem, enak, nyaman. Amin. Terima kasih sudah menjadi tuan rumah dari pertemuan kita hari ini. Kami bangga sekali bisa bertemu dengan masyarakat di Kelurahan Semper Barat. Saya sebagai warga DKI Jakarta, tapi baru kali ini datang ke Semper Barat. Jadi karena diundang kalau enggak mungkin nggak nyampe sini Pak. Alasan nyampenya ini memang ada beberapa poin. Pertama, memang kita melihat di sini tempatnya nyaman untuk kita adakan dialog Ustadz, tapi ada juga kedua. Karena katanya di Cilincing ini salah satu yang judulnya tertinggi di DKI Jakarta. Kita harus melihat data. Ini data PPATK ya. Karena itu saya ingin mengajak ibu-ibu semua. Kalau di Kemkomdigi aja alatnya terbatas. Itu pun seperti yang mungkin ibu bapak lihat kemarin. Saya juga minta maaf ibu bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Ya,
Jadi kenapa saya sampaikan kepada tim Pak Bejegung, saya ketemu dengan ibu-ibu. Karena alat saja, alat saja, secanggih apapun, meskipun nanti kan kita bersihkan, kita bereskan ya ibu-ibu, tapi seberes apapun, sebersih apapun, alat dan pengawasan tidak akan cukup. Karena kami tidak bisa menjangkau rumah-rumah tangga. Karena sekarang tadi kalau datanya di bawah 19 tahun 200.000, di bawah 10 tahun ada kurang lebih 80.000. Dia pakai akun-akun orang tuanya, bisa mengakses biasanya lewat games. Jadi di bawah 10 tahun yang terpapar judi online angkanya 80.000. Nah ini yang nggak mungkin kami dari kementerian jangkau sendiri. Kami harus kerjasama dengan ibu-ibu orang tua, ibu bapak di rumah untuk mengawasi anak-anaknya. Ini belum pinjol ibu. Nah, kalau pinjol ibu-ibunya jangan ya. Kalau pinjol biasanya bukan anak-anaknya ini, mungkin orang tuanya karena atau kebutuhan mendadak. Kemudian yang paling mudah pinjol. Tapi diusahakan dihindari betul. Pinjol untuk DKI itu angkanya sampai 11, sekian triliun Pak. Jadi ini juga membahayakan. Banyak yang mohon maaf, ya ibu sering baca di koran atau nonton televisi. Jadi akhirnya perceraian bertambah, kemudian bahkan ada yang bunuh diri keluarganya, tetangganya, keluarga jauh, kawan lama, menjadi semakin dekat. Kita tahu berita itu, kita tahu sesuatu itu genting itu dari mana. Bahwa itu sudah sampai ke orang-orang terdekat kita, itu indikasi utama bahwa ini sudah menyebar, meluas. Kalau dulu kita cuma baca berita orang lain, sekarang tetangga di sana, keluarga jauh saya, kawan SMP saya misalnya, ya ibu-ibu maaf karena saya sayang, saya langsung buka dengan data seperti ini supaya juga kita langsung fokus. Kami akan mungkin menyampaikan juga bahwa ini tuh semua Bapak Ibu, bukan cuman mohon maaf latar belakang pekerjaan, saya sebutkan aja supaya adil ya. Mulai dari karyawan, pengusaha, jadi orang mampu juga banyak. Kemudian pedagang, pelajar, dan yang terakhir mohon maaf, ibu rumah tangga. Kalau memang ada, maka berhentilah. Kita bicarakan ke depan Bu yang bukan yang di belakang. Karena kalau orang tuanya sudah begitu, anaknya kemungkinan besar ngikut gitu. Jadi ini yang kita harus TNI Polri ada di sini teman-teman. TNI Polri, kami juga menerima data yang luar biasa. Ini bukan penjahatnya Bu, korban. Kita semua ibu, ya kalau saya nggak bisa karena saya kementerian, ini memang tugas saya, tapi ibu, keluarga, TNI, prajurit di bawah, Polri, prajurit atau aparat-aparat di bawah itu adalah korban. Dan memang biasanya menyasar yang hidupnya terklaster Pak. Ya kan memang satu lingkungan gitu, disasar masuk, kenanya satu lingkungan. Jadi kenapa kita kumpulkan per kelurahan, jaga. Pak Lurah, mana Pak Lurah? Jaga supaya kelurahan ini terlindungi. Caranya menjaga, nah ini orang Indonesia yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Kita ini sama tetangga peduli. Di negara lain belum tentu begitu. Apalagi di kelurahan ini saya lihat tadi ibu-ibunya ini kenal semua satu sama lain ya rata-rata ya. Saling ingatkan. Lihat kiri kanan. Kalau nampaknya dia udah mulai banyak gelisah, kekurangan uang terus gitu ya. Coba ditanya masalahnya apa, saling ingatkan. Itulah salah satu cara menjaga. Karena biasanya orang yang sudah terlilit, dia itu malah menjauh. Dia bukan cari pertolongan karena malu, karena aib.
tolong ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang memalukan, sesuatu yang aib. Ini penyakit yang harus kita sama-sama lawan. Jangan ragu cerita kalau ada masalah. Supaya bisa dari awal, biasanya kan kalau yang sudah mohon maaf sampai bunuh diri dan lain itu karena stres. Sudah bertumpuk-tumpuk, dia cari solusi sendiri, dia pinjam lagi, dia berhutang lagi, pinjam lagi dari pinjol yang lainnya, terus akhirnya ketika banyak dia sudah gak kuat, dia bisa bunuh diri atau dia bisa melakukan hal-hal yang negatif. Jadi mungkin saya mohon maaf sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, kedatangan saya pertama bicara hal seperti ini. Mudah-mudahan ini buat kebaikan buat Ibu Bapak ya, buat kita sama-sama kebaikan. Nanti dari Aptika ini juga di bawahnya selain mengawasi mesin-mesin kami, dia ada pendidikan gitu Pak, literasi digital namanya itu. Jadi di sini sudah turun belum Pak Oki? Sudah turun. Nanti kita akan ikut kelasnya, Bapak ya. Mas Lamat, Pak Direktur, nanti tolong lebih banyak digiatkan pengetahuan kepada masyarakat. Saya nggak nyalahkan Ibu Bapak, memang dari kami juga harusnya terus, makanya namanya menjangkau, karena harus terus-menerus mengingatkan, harus terus-menerus bicara supaya kita semua sadar, dibantu nanti oleh pemerintahan provinsi. Jadi saya itu dulu, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lucia untuk paparannya tadi. Saya dengarnya juga cukup emosional karena saya punya seorang ibu, saya punya 4 orang saudara perempuan yang semuanya ibu.